selesai. Ya. Nama siswa yang nggak hadir itu nak? Sama si Ibu ini. Sakit mereka ya nak. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia dan IPS. Yang materi pelajarannya ngapain? Mencermati apa? Antara bahasa dan teks lisan. Kemudian, ya selanjutnya. Ya, model pembelajarannya itu PJBL, berarti kita itu Project Basic Learning. Ada proyeknya. Proyeknya ngapain kita nak? Membuat satu makanan tradisional. Itu kita mari meningkatkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita. Ayo berdiri, kita bernyanyi dulu. Semangat! Ayo. Satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa kita. Silakan duduk. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yaitu PJBL. Sebelumnya, supaya saling mengingatkan, manakala ada yang melewatkan ya nak. Ini dia langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menentukan seperti biasa. Pertanyaan mendasar tadi sudah. Siapa yang menjadi ketua? Siapa yang untuk membuat, siapa yang mengupas ubinya? Siapa yang untuk membawa peralatannya? Sudah ditentukan oleh ketua masing-masing? Sudah, Bu. Sudah? Bino siap? Sudah? Oke. Kemudian akan nanti menyusun jadwalnya. Kita akan susun kapan ini jadwalnya. Siapa yang mengambil ubinya? Siapa yang sudah disusun kemarin nak? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kita sudah langsung. Ibu akan memonitoring dan mengevaluasi perkembangan proyek kalian nanti supaya bagaimana supaya bisa ditampilkan. Nah, inilah tujuannya. Nah, setelah kalian nanti mengamati, bisa teks lisan. Berarti lisan itu tidak ditulis ya nak. Berarti lisan itu seperti video itu dilisankan. Hanya kita mendengarkan dan mampu menyajikan. Yang mana itu gagasan pokok, yang mana itu gagasan pendukung. Kemudian dibentuk dalam sebuah peta pikiran. Ya kan nak? Ya, Bu. Peta pikiran. Kemudian itu harus dengan tepat, tidak salah lagi nanti ya nak ya. Kemudian di sini dengan ini pembelajaran hari ini setelah berdiskusi dan membaca, kita akan mampu menjelaskan pengalaman untuk sikap menghargai makanan tradisional itu sebagai apa? Sebagai identitas bangsa Indonesia dengan baik. Dengan baik. Jadi kita akan dapat mampu mengkomunikasikan pengalaman. Nanti setelah kalian membuat makanan tradisional itu tadi, kalian nanti mampu di sini menyajikan bagaimana apa alatnya, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana lagi apa kendala-kendala yang ditemukan ketika membuatnya. Coba kamu perhatikan dulu video yang akan ibu sajikan, atau lihat dulu gambar pokok yang di depan. Nah, coba perhatikan. Ini apa namanya? Makanan dari mana ini? Sumatera Utara. Ini tahu di gambarnya ini apa ini? Sayur asam. Ini rendang. Kemudian yang ini ikan apa? Asin. Ini sering kalian temui? Sering, Bu. Iya, ini adalah makanan khas kita nak. Makanan khas kita. Kita ada tinggal di provinsi mana kita ini? Sumatera Utara. Ini adalah makanan khas kita. Jadi jangan kaget nanti, oh ini yang di sini kalau nggak rendang ya pecah, gado-gado, kalau nggak kutu bambu, ikan ambon, lapet, ikannya ikan asik. Memang itulah makanan khas ciri-ciri dari provinsi Sumatera Utara. Ajak kamu untuk melihat buah penjajanan atau kue tradisional Indonesia yang umumnya dijual di pasar tradisional juga. Jajan ini digunakan untuk menunjukkan tanda rasa syukur atas apa yang telah dicapai. Penganan pite. Ini merupakan salah satu makanan favorit Pak Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah kids, itu dia beberapa jajanan atau kue tradisional Indonesia. Kamu suka yang mana nih? Ya, tadi videonya sudah tahu cara membuatnya. Ini makanan itu kan ada dari Jakarta, ada dari mana-mana tadi ya, karena ada juga makanan itu merupakan makanan kesukaan dari presiden pertama ya kan. Nah, sekarang coba kita analisis dulu yuk. Apa sih makanan yang ada di Indonesia yang khususnya di provinsi Sumatera Utara? Coba dari ini, mana yang kalian tahu, mana yang tahu cara membuat lapis? Siapa tahu di bahan dasarnya lapet? Tahu? Apa aja? Tepung beras, kemudian gula merah, kemudian kelapa, bisa juga dari ubi, ya kan? Kemudian kukus, kemudian dari ini oke kita tahu. Suka makan ikan arsik? Iya, suka. Siapa di sini suka makan lapet? Siapa di sini suka makan? Jempol. Ada suaranya. Ada gimana suaranya? Iya. Kalau tukang kata berarti datang si Samuel. Wah, butuh bambu tuh katanya. Kalau ada lapet katanya. Langsung keluar dari Samuel. Lapet tuh katanya. Ya kan ya? Nah itu di halaman 130. Buka bukunya. Halaman 130 supaya nanti di situ kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada kan ya? Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba gagasan pokok itu apa? Merupakan apa? Dua-duanya. Gagasan pokok merupakan inti dari isi dari paragraf
diri sendiri. Harus ada yang mendukung. Yang mendukung itu disebut gagasan. Apa itu gagasan pendukung? Coba. Gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung menjabarkan dengan detail apa yang coba disampaikan. Sajikan oleh gagasan pokoknya. Kamu tuliskan dulu di situ. Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ayo. Ya, boleh di buku tulisnya, boleh di buku tulisnya saja, nah di buku tulisnya ya. Kalian tahu nggak kalian bahwa makanan kita itu, makanan tradisional kita itu lebih enak loh, Tidak ini lagi makan pancake katanya kan. Sedangkan si aslinya makan lapet, jadi malu dia. Enggak lah, aku makan lapet. Terus kata si Songel, dia kan baru dari mana datang saudaranya, datang di situ dibuat di situ. Ini pizza katanya kan. Terus kata lagi, ini merupakan makanan tradisional dari mana? Tidak dari Minang. Bahan dasarnya apa? Menggunakan daging sapi. Iya, masaknya berapa jam? Memerlukan proses pemasakan. Iya, ini biasa kalau kita mau makan rendang kita perginya ke rumah makan mana? Padang. Rumah makan Padang ini ada di Indonesia atau di luar negeri? Indonesia. Iya. Terus di sini ya. Apa nama makanan di bawah ini? 1, 2, 3, tada. Apa nak? Telepon. Siapa yang sering makan telepon? Siapa yang tahu bahan dasar telepon? Ayo, apa bahannya? Ubi, terus. Gula putih, terus. Batang kelapa, iya. Bu, kita mau buat telepon. Jadi mana sih cara membuatnya? Nah, ini cara membuatnya supaya jangan salah nanti untuk melakukan per mili. Oh, ini yang udah dikukus itu, kita jangan segitiga. Ya. Buat ya. Gitu, ya kan? Yang di dalam dibuat gula apa, Nak? Gula merah. Ya, gula merah. Nah ini siap direbus, rebus sampai kuenya mengambang. Nah ini udah mengambang dan siap untuk diangkat. Taburi dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Nah, dikukus ya, bukan digoreng ya. Ingat, diapain, Nak? Ya, jangan digoreng. Kemudian dicampur dengan kelapa parut ya. Boleh dicampur gulanya juga di situ, boleh. Garamnya sudah boleh. Jangan sampai keasinan ya. Caranya lagi Nah ini hasilnya topor ubi siap untuk dimakan. bisa kira-kira buat seperti ini? Kita proyek ya. Dengan apa? Telepon. Ya, kemudian sudah ditentukan bahan dasarnya. Bahan dasar untuk membuatnya sudah di bawah. Sudah. Ayo kita bentuk tugasnya. Siapa yang mengupas ubi? Siapa yang memarut ini? Misalnya untuk membawa menyusun jadwalnya. Nah, ini ya. Nama makanannya apa? Nanti ada KPD-nya yang bagi. Silakan. Ayo bentuk kupas ubinya. Kupas ubinya. Ditulis ya Kak, nama kelompoknya, ketuanya. Kemudian gula merahnya nanti diiris-iris ya. Kalau sudah, ayo bergerak satu orang bawa ke ini supaya kita ini peralatannya yang sudah dibuang sampahnya ke tempat sampah. Lanjut yang di sini ini lagi dibuang ke tempat. Ditulis dulu gula merahnya. Sisa sudah. Gimana sudah siap hasilnya? Sudah, Bu. Ayo sama kelompok siapa yang pertama menyajikan? Ayo silakan kelompok bintang. Ini. Alatnya pisau, kukusan, piring, kompor. Bahannya kelapus. Dihaluskan, campur tepung, bentuk bulat-bulat, isi dengan gula merah. Campurkan dengan Sudah? Enak? Belum? Ayo sama-sama kita rasain bentar lagi ya. Ayo kelompok kedua silakan. Coba tunjukkan hasilmu. Warnai ubi, Ya. bentuk seperti bola kecil, isi gula merah, kukus dan sajikan dengan kelapa parut. Ya, mana hasilnya? Sudah? Ya, ini hasilnya. Sudah dirasain, Nak? Sudah dimakan? Belum? Ayo kita sama-sama menikmati ya. Coba silakan. Ayo silakan dimakan dulu hasil dari kita tukar kelompoknya dulu ya. Kita tukar dulu dari hasil sini. Yang hasil kelompok 1 dimakan oleh kelompok 2, yang kelompok 2 dimakan oleh kelompok 1. Coba silakan dinikmati dulu. Ayo silakan diambil satu-satu, cuci tangannya dulu keluar. Cuci tangannya sebentar. Penilaian sama kelompok 2. Kelompok 1 juga kasih penilaian sama kelompok 2 ya. Kelompok 2 kasih penilaian untuk kelompok 1. Gimana kira-kira? Nanti biar terakhir menilai. Makan dulu hasil kerja kelompok kalian. Enak ya? Ya, kemudian Barang. ya, kemudian ya, iya. Nah, kita sudah sampai ke pengujian hasil proyek bahwa hasil proyeknya berhasil. Enak ya, Nak? Nah,
Nah, kita lanjut kembali evaluasi pengalaman. Ada pengalamannya waktu membuatnya? Bagaimana pengalamannya? Menyenangkan? Oh iya. Bagaimana, lagi seru nggak? Bekerja sama nggak? Bekerja sama. Semuanya dapat bagian tugas? Semuanya mengerjakan tugasnya sesuai dengan ini yang ditentukan oleh ketua kelompok? Sama-sama hasil dari kerja sama kalian. Memuaskan? Ayo tepuk tangan. Nah, tadi sudah maju ke depan, sudah ada memaparkan apa yang menjadi gagasan pokoknya, apa juga yang menjadi gagasan pendukungnya. Nah, kira-kira bagaimana ini hasilnya itu? Bagaimana? Sudah paham? Kalau misalnya di rumah sudah bisa membuat sendiri? Bagaimana? Masih ragu, masih malu dengan makanan tradisional Indonesia? Iya, Bu. Karena makanan tradisional Indonesia itu alami. Tadi mewarnainya pakai apa? Kan nggak pakai cat warna kita. Itu pewarna alami. Gulanya juga dari mana? Gula merah. Tahu kan gula merah itu dari apa? Dari bawang aren. Kelapanya, ya kelapanya dari mana? Ada kelapa apa? Kelapa ecek. Iya, Bu. Tidak, kelapanya dipanjat katanya si sahabat semalam itu kelapa souvenir. Dia kan minyak dari depan rumah, diparutkan. Alami nggak semuanya? Lebih sehat, nak? Lebih sehat. Jadi jangan malu dengan makanan tradisional dari daerah kita, khususnya dari Indonesia. Harus kita bangga. Makanan tradisional Indonesia, ayo kita jajal kuliner Nusantara. Makanan tradisional Indonesia, ayo kita jajal kuliner Nusantara. Yang bertewan keluarganya itu dari Selatan, rasa sebenarnya dari Brasilia, roti bangsa Bandung itu dari Brasilia. Ayo kita berdiskusi sejenak. Bagaimana semua kemungkinan ide-ide yang kalian buat? Apakah semuanya sudah terlaksana? Sudah. Dan semuanya sudah ditulis dalam lembaran laporannya? Sudah, nak? Sudah. Nah, nanti penulisan laporannya harus rapi, tulis di buku itu rapi, jelas nama kelompoknya dan yang apa perorangan ditulis. Sudah? Tanya tugasnya Asri, oh dia mau Pasudi. Tugas dari setiap orang dalam kelompoknya. Udah? Tanya dibuat di sini, di clipping. Tahu clipping kan? Tugas portofolionya kan? Nanti dibuat namanya ini makanan tradisional ini. Yang di sini buat nama makanan tradisional kelompok, buat gambarnya. Kelompok bulan atau alat dan bahannya, kata kunci dan gagasan pendukung maupun gagasan pokoknya. Bagaimana pengalaman kalian dengan proyek hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menarik? Menarik, Bu. Kalian lebih mudah memahami pelajarannya? Lebih mudah, Bu. Apa lebih mudah? Mendapat video kemudian langsung dipraktekkannya, ya kan? Kira-kira apakah kalian lebih paham dengan model pembelajaran seperti ini yang ibu buat atau dengan model sama saja? Mana yang lebih suka? Yang model proyek atau model sama saja? Proyek, Bu. Proyek. Jadi untuk kegiatan berikutnya jangan jenuh, jangan bosan kalau kita kan makanan tradisional sebagai ciri khas dari daerah kita. Sampai di sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dengan ibu? Iya, Bu. Ada yang kurang paham? Iya, Bu. Ada yang masih ingin bertanya-tanya yang kurang kelompok ya? Ini AKPD yang di sini. Nanti dibentuk laporannya. Laporannya harus diserahkan sama ibu. Kita kasih berapa hari kesepakatan kita? 2 hari cukup. Dibuat dalam bentuk makalah atau clipping sederhana. Buat gambar menarik ya, nak? Dijilid ya. Nanti diserahkan sama ibu itu akan menjadi. Sebelum pulang untuk semangat dulu. Jauh semangat. Ayo siapkan. Keluarin guru kita. Berbondro. Semangat siang. Semangat. Jaga. Oke, nak. Silakan. Ayo ambil satu. Silakan pulang. Ya, ambil satu. Silakan pulang. Hati-hati di